Join itu nggak nyampe 500. enggak, paling ya 60-an. Live sudah berlangsung ini ya, tapi belum ada yang join. Dua orang join, halo. Lali lemu, lali lemu. Halo Ganesha. Selamat malam. Selamat malam. Halo. Halo Kartika. Cantik tuh namanya Kartika. Kartika ya, cantik ya. 14 orang sekarang Mbak yang Mantap. join. Ini ngobrol asik ya teman-teman ya. Tak tulis judulnya dulu. Bentar Mbak, tanganmu Mbak. Siap. Ambil, Mbak. Ngobrol asik Nanti Bodro. bersama Mbah Bodro atau Mas Bodro. Iya, masa itu kata enggak. Mas ayo. Halo semuanya. Halo halo. Wah, banyak sekali nih ya. Ini Prabu lagi di warkop di Kelurahan di Topo Wetan. Sidotopo, di dekat Kenjeran ya, Mas. Depannya Kelurahan di Topo. Depannya Kelurahan Sidotopo. Ini Prabu sedang dengan sahabat Prabu. Di Bodro Manjiworogo. Namanya siapa? Mas Bodro Manjiworogo. Ki Bodro Mangun Jiworogo. Keren ya namanya teman-teman. Katanya artinya. Hah? Katanya artinya. Rahasia. Nanti mungkin ada yang tanya nih. Apa artinya apa? Oke. Jadi ini sahabat Prabu bernama Mas Ki Bodro Mangun Jiworogo. Kalau Prabu biasanya manggil Mas Bodro biasanya. Mas Bodro. Sudah lama, kita kenal sudah lama. Ini termasuk teman Prabu, pejalan spiritual juga, kesadaran dan macam-macam. Nanti teman-teman bisa langsung menanyai atau menginterogasi ya. Soalnya kayaknya teman-teman di sini sudah bosen ya lihat mukanya Prabu. Ini aku kasih muka yang lain ya. Muka yang menggilangkan. Muka yang menggilangkan. Kayak gitu ya teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan sambil ngopi ya Mas. Oke. Bodro. Siap ya. Biasanya ya teman-teman, aku manggilnya Mbah. Soalnya udah tua. Lihat nih jenggotnya. Bukan dikit sekarang. Kan udah hilang Mana ya? Kamu udah. Agak muda. Tapi nggak lepas dari ubannya tetap. Udah. Jadi apa? Aku biasanya manggilnya Mbah Bodro atau Mas Bodro lah, kayak gitu. Ini Rahayu Mbah, izin bertanya. Wow, ada yang bertanya. Monggo. Silahkan. Dari Majusi Manjuntak. Majusi Manjuntak. Monggo. Rahayu Mbah, Rahayu. izin bertanya. Bagaimana mengenal siapa aku yang sejati? Ini pertanyaan pertama sudah. Lah kemana-mana Jeru banget ini pertanyaan pertama. Oh ini Mas Majusi Manjuntak ini di rumah lagi gabut mungkin ya. Gabut itu apa? Gabut, gak ngerti gabut. Enggak harus. Bahasa zaman lo karo gabut. Kan Enggak, aku orang enggak. lawas. Enggak, kita akan jawab ya beberapa pertanyaan. Kalau ada yang tanya tentang mungkin siapa Ki Bodro atau apa aja tentang, biasanya yang ditanyakan itu lebih ke Jawa ya, karena Ki Bodro ini lebih ke apa, ke Jawa nih. Hah? Enggak. Oh boleh. Leleng ngarani apa? Ya Jawa. Jawa ngono tok ya. Ya kayak gitu ya. Tapi Nah. terserah sih di luar Jawa juga monggo. Karena kan orang nggak jelas Bodro. Orang nggak jelas ya. Kemajemuan. Ya itu teman-teman.
untuk pertanyaan si Manjuntak mungkin Mbak Bodro bisa jelasin dikit aja. Apa itu? Bagaimana mengenal siapa aku yang sejati? Itu ya apa? Berarti lek ono sing sejati, ada yang tidak sejati berarti. Nah, itu ya apa itu? Deskripsinya. Ya Lebih keras, Mbak, lebih keras. mulai belajar untuk menyadari, kan ada istilah yang sering di Mas Prabu sampaikan kan tentang kesadaran. Ya kita pakai pola tipe kesadaran dengan mulai menyadari diri sendiri dengan kesadaran penuh tentang Nyambi rokok nih, Mbak. kesadaran jasad, kesadaran jiwa, kesadaran ruh, dan mulai mengontrol di saat salah satu, kalau orang Jawa bilang kan ada 4 saudara itu kan. Oh, sedulur papat ya? Sedulur papat. Tapi kalau bagi saya itu bukan sedulur. Apa itu? Itu bagi saya malah salah satu alat untuk manusia itu hidup. Karena posisinya kan itu maksudnya ke nafsu. Berarti apa ya? Perantara ya? Nah, Perantara ya? Perantara untuk membuat manusia itu hidup. Kayak ada Ini, Mbak, apa sambil dijelaskan hadap kamera, Mbak? Oke. Kayak nafsunya kan maaf ya. Karena saya nggak ada batasan. Jadi Anda di mana? Saya kurang paham. Iya. Kenapa kurang paham, nanti kita kasih tahu ya. Jelaskan. Ya direkan sendirilah. Kenapa saya pakai kacamata hitam? Karena saya tanpa batasan. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman lanjut dan penasaran, ini Mbah Bodro ini atau Mas Bodro ini sahabat Prabu yang mempunyai keterbatasan fisik, yaitu tidak bisa apa, Mbak? Melihat secara jasad. Jadi buta, tunanetra. Jadi makanya kadang-kadang Mbak Bodro hadap sana. Itu harus dimaklumi ya. Karena memang ya seperti inilah. Dan itu kelebihan saya. Nah, ya. Menjadi kelebihan, kekurangan menjadi kelebihan. Saya nggak pernah menganggap suatu kekurangan itu adalah suatu kekurangan. Tapi kekurangan itu adalah kelebihan. Karena dari satu kekurangan akan memaksimalkan yang lainnya sampai menutupi kekurangan itu menjadi kelebihan. Benar sekali. Berarti untuk pertanyaan yang tadi, Mbak, gimana cara mengenal diri sejati? Berarti otomatis kembali ke kesadaran. Ya, kembali ke kesadaran, terus mulai kalau sudah muncul akhirnya kan ya mohon maaf, kayak mulai timbul rasa emosi, terus mulai timbul rasa galau, itu dikontrol. Oke. Ya caranya ya banyak cara lah. Kalau bagi yang muslim ya ibadahnya dikencengin. Kalau yang orang Jawa mungkin bisa banyak jalan toh, kayak nyuwung. Kalau yang Kristen ya mulai muja worship ke Tuhan. Ya banyak hal. Berarti intinya disadari nafsu-nafsunya sedulur papat tadi ya. Mungkin next ya kita bahas khusus ya, Mbak, ya, tentang sedulur papat. Tenang aja teman-teman. Ini Prabu ini akan menggait teman-teman Prabu yang lain untuk ikut berbicara di sini. Salah satunya Mbah Bodro. Majusi Manjuntak. Terima kasih Mbah Bodro, sehat selalu nggih. Ya, God bless you. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Majusi itu Apa? ini para penggembala ya. Ya mungkin dia Kalau di versi Injil para penggembala domba. Endi mau rek pertanyaannya rek? Nih. Dari Edi_Van Persie. Waduh. Marga Van Persie ki pesepak bola ya. Saudaranya marga Van Helsing. manusia serigala. Iya. Apakah reinkarnasi benar adanya? Waduh. Gimana ini? Menurut Mbah Bodro dewe sih. Menurut Prabu kan mungkin teman-teman sudah tahu ya. Reinkarnasi itu apa? Kalau menurut Mbah Bodro ya Ada, bisa ya.
apa? Ada Ya. Ada. Coba apa dijelaskan? banyak hal ya, Sedikit. untuk statement reinkarnasi. Ada reinkarnasi tentang kehidupan, ada reinkarnasi pola pikir, ada reinkarnasi untuk rasa, banyak hal reinkarnasi. Makanya saya jawab ya ada. Ada. Oke. Tergantung kita mau memandangnya reinkarnasi dalam hal apa dulu. Kehidupan pun memang ada. Untuk pola pikir kan nggak ada orang, untuk pola pikirnya tetap stuck kan nggak ada. Iya. Lalu mengalami perubahan. Nah itu kan sama aja dengan sirkulasi kan bisa dibilang reinkarnasi ada sirkulasi. Jadi ada teman-teman, reinkarnasi itu ada. Reinkarnasi apa dulu nih? Mau reinkarnasi rasa, reinkarnasi pola pikir, dan macam-macam ya Mbak ya. Kehidupan yang nanti tenang bakal dijelaskan lebih lanjut ya, nanti ada videonya sendiri lah ya. Kita akan banyak hal ya yang kita bahas ya Mbak ya, berdua ya. Nah gitu ya Mas Edi ya. Jadi apakah benar reinkarnasi ada? Ada. Reinkarnasi itu ada. Ya Mbak ya, ada ya. Ada. Setuju ya, sepakat ya? Ada. Deal? Mantap. Oke, next ya. Maaf ya nggak bisa Mbak nyapa satu-satu, banyak soalnya. Bukan WP ya? Bukan. Banyaknya beda di sini Mbak. Oh iya. Dari Abraham 291. Wih. Bang, kenapa ilmu kebal tak pernah dijelaskan dalam ilmu ilmiah atau sains? Ya karena nggak logis. Simpel aja jawabannya. Karena nggak logis. Tapi ada ya ilmu. Ada. Jadi ilmu-ilmu seperti itu tuh ada teman-teman. Jadi apa ya? Lenang kalau di spiritual murni ya. Itu ilmu-ilmu itu kayak lebih ke apa ya, Mbak? Kayak model contohnya lembu sekilan. Yang mana ada orang dipukul belum nyampe udah hancur duluan. Kalau dilogiskan. Nggak akan Orang logis. ilmiah ya nggak logis. Nggak ketemu ya. Tapi semua bisa dilogikan. Bisa dilogiskan. Contohnya misal ya teman-teman. Kalau ilmu kebal itu kita bisa seakan-akan mengendalikan DNA kita. Ya. Akhirnya DNA kita itu bersatu di sini. Jadi misalkan katakanlah ininya mau dipotong gitu ya, Mbak ya. Nah, tapi DNA-nya itu dikumpulkan di sini, di satu tangan ini, akhirnya kebal. Ya. Memadat ya, DNA memadat. Mengeras. Mungkin itu Kak, kalau di sains Bisa. kan. Kalau dilogikan gitu. Kalau nggak dilogiskan juga bisa. Iya. Jadi mungkin dua sisi ini ada ya, Mbak? Ada. Selalu ada. Kita percaya dua sisi itu ada. Oke, lanjut ya. Ed Beler. Apanya yang beler? Ed Beler 76. Hidup tenang itu seperti apa, Bang? Hidup tenang. Kalau orang Jawa bilang ya saya mau ngelampahi tenang. Asal dilakoni Ya. dan penuh rasa syukur nih. Ya. Kalau keduniawian ya nggak terlalu keduniawian, terlalu spirit ya nggak terlalu spirit, posisinya di tengah-tengah. Coba rokoknya kok dipegang terus, tak sumet nih Mbak. Oh ya boleh. Ada yang komen ya, itu rokoknya kok gak nyala-nyala. Iya Mbak, dicekel terus rokoknya. Oke lanjut. Etmosis, selamat malam Prabu dan Ki Bodro. Selamat malam. Malam Wilujeng Dalu. Saya penasaran dengan pendapat Prabu dan Ki Bodro mengenai kasus SJ. Apa itu? SJ kok? Oh Saiful Jamil. Kok larinya ke ini nyangkut pribadi personil orang? Kenapa emang? Bagaimana kita memposisikan diri untuk menilai kasus Saiful Jamil? Jika berkenan boleh disaringkan. Tadi ini ya teman-teman, Mbak Bodro ini belum tahu kasusnya Saiful Jamil. Aku ceritain sih ya. Jadi Saiful Jamil ku Mbak. Nah, dia itu ada kasus pedofilia. Apa itu? Pedofilia itu Pedofil. Pedofil mencintai anak kecil. Nah waktu itu kasusnya itu dia itu gini Mbak. Oh iya. Wow. Gini. Hap-hap lengaran. Hap-hap.
makan makan. dan dia makan anak kecil. Makan terongnya anak lain gitu. Anak cowok Pak. Nah terus dipenjarakan. Nah setelah keluar dari penjara, si Saipul Jamil itu disambut banyak itu Pak. Banyak sambutan koyo diarak dengan mobil mewah, dikasih kalung bunga, apa kayak atlet habis pulang membawa medali emas. Nah netizen ini beranu Pak, apa akhirnya rusuh. Ya apa sih orang pedofilia kok malah disambut kayak gitu. Nah terus bahkan si SJK itu banyak stasiun TV sing sudah booking dia jadi acaranya. Nah terus ya netizen juga kecewa juga Mbak, karena apa masa ya kasihan korbannya gitu loh. Yang lihat TV ada dia lagi kayak gitu. Nah ini kasusnya sudah Prabu sharekan ya Mbak. Menurut Mbak Bodro gimana nih? Ya memang saat ini dunia gila. Apa yang nggak bener malah disanjung-sanjung. Apa yang bener malah seakan-akan dimusuhi. Ya kan semua ya gimana ya? Memang udah kodratnya yang digariskan untuk masa-masa ini kayak gitu. Jadi bagi kita yang paham, ngerti akan keadaan seperti itu, ya diamati aja. Iya. Jadi berarti apa ya? Ya wis ngono ya. Ya wis. Memang zamannya kayak gini ya. Emang zaman edan. Jadi apa ya teman-teman? Beda pandangan orang spiritual kesadaran tentang itu ya. Maksudnya ya udah gitu. Emang mau gimana lagi? Emang mau gimana lagi, Mbak? Kita ya bingung ya. Nah sekarang bukannya hanya SJ ya, kayak yang kasusnya agak keras Mbak, agak keras. Kasusnya si cowok ganteng yang drop albumnya Nabi Nuh itu. Nah, siapa vokalisnya? Si Arif. Oh ya, paham ya. Kan waktu dia dimasukkan gimana itu? Kan seharusnya udah tahu itu perbuatan yang nggak seharusnya dilakukan, dia lakukan, tapi penggemarnya tetap aja support kan. Jadi mungkin apa ya? Mungkin kasus-kasus seperti itu lebih ke ya wes lah, itu karena manusia kan punya sisi salah sih Mbak. Iya gak sih? Sebagian lagi kita yang posisi manusia ya, itu 5 hal memang nggak pernah bisa lepas. Ino, lali, apes, salah, mati. Apa itu 5 hal itu Mbak? Ino, hina, lali, lupa, apes, sial, salah, dan mati. Itu nggak bisa lepas dari kodrat manusia. Jadi nggak ada manusia satupun yang sempurna. Benar. Ya kita maklumi aja, karena semua orang pasti melalui fase-fasenya masing-masing. Dimaklumi dan juga diberi diambil pelajarannya. Ya, ambil pelajaran. Kayak dulu pernah kan Ki Bodro yang waktu mancing jadi Mbah Selah, mungkin Dimas Prabu pernah dengar tentang moto matono apa sih mbok tonton kanggo nata uripmu. Kamu lihat apa yang kamu lihat untuk pembelajaran hidupmu. Terserah untuk kamu lakukan atau enggaknya, terserah. Tapi kan kita bisa sharing ke diri kita masing-masing kan. Ini baik enggak kalau dikerjakan. Benar. Kan di situ. Jadi pengamat. Nah, kembali lagi ya, Mbak. Bari sama ya. Apa yang Mbah Bodro pahami dengan Prabu yang sampai sekarang memahamkan itu, bahwa jadilah pengamat ya. Observer ya, menjadi saksi ya. Kayak syahadat ya, Mbak ya. Kalau di Islam kan syahadat ya. Kayak gitu ya. Saya bersaksi. Maka jadilah saksi yang sesungguhnya. Oke, lanjut. Itu ada yang komen lagi enggak? Apa? Komennya maksudnya itu rokoknya kok mati lagi. Disumet lagi. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Yep.
dari Eko Janurs dan Januar. Mas Prab, bagaimana melepas jeratan kekuatan hitam yang menjerat tubuh dan jiwa kita? Ada motor lewat. kita lagi di warkop ya teman, bukan lagi di studio. Jadi ya harap maklum kalau banyak gangguan suara. Outdoor. Ini syuting di tempat outdoor. Yeah. Jeratan hitam ya. Kuasa gelap. Hitamnya berarti kotoran ya, Pak ya? Apa kayak sisi-sisi gelap manusia? Negatif. Cara lepasnya ya apa ya? Nah, mungkin dari Mbah Bodro. Kan Prabu kan sudah sering apa ya? Tausiah. Kalian tausiah sih. Sudah sering sharing. Sekarang ganti Mbah Bodro. Ada banyak hal caranya. Satu, kita lihat posisi kayak jerat hitam ya tadi ya. Kalau kita menganggap hitam itu jahat, jelek, ya kita kan nerimanya jahat jelek. Tapi kan tidak selamanya yang hitam itu jahat dan jelek. Oh, ini menarik nih, nggak selamanya yang hitam itu jahat atau jelek ya? Iya. Ada sisi lain, hitam itu adalah lambang dari kekekalan. Contoh misal lagi, ini saya asumsikan ke warna-warna ya. Kayak warna merah. Banyak orang yang mengasumsikan merah itu marah ya, emosi, berani, egois, emosi, ya benar, bergejolak, membara, itu di sisi negatif. Tapi di sisi positifnya spirit, semangat, lebih apa, motivasi ya? Motivasi, daya pacu untuk menggapai sesuatu ya. Banyak hal untuk melepas itu semua. Ubahlah yang selama ini orang pikir atau sugestikan ke dirinya bahwasanya hitam itu selalu jahat, kejam, menjadi satu hal yang indah, yang positif. Oke. Maka lambat laun akan berkurang. Dan atau dengan cara yang lain lagi, dengan mengheningkan diri, menetralkannya dengan banyak hal, banyak torik, banyak jalan. Bisa dengan ibadah, bisa dengan apa? Lebih mengenal diri, ya, mendalami diri, agar kita harus kenali sesuatu yang hitam. Karena kadang-kadang sesuatu yang hitam, teman-teman, itu nggak bisa kita perangi kadang-kadang kita harus berdamai, ya nggak sih? Nah, kadang-kadang kita harus berdamai. Prabu dan Mas Bodro ini sudah banyak hal hitam. Apalagi saya sekian tahun kan hidup di dunia hitam malah kan. Sudah banyak hal hitam yang ternyata setelah kita pelajari ya, ternyata hal hitam itu kalau kita lawan malah hitam. Iya, malah jadi hitam pekat. Tapi di saat kita berdamai, hitam itu akan berubah perlahan-lahan malah menjadi putih. Anehnya seperti itu. Jadi paradoksnya ketika kita malah lebih damai dan lebih memahami yang hitam, justru kita semakin putih. Ya. Tapi ketika kita hanya memahami putih, malah hitam datang. Iya. Anehnya gitu ya. Kan kayak lambangnya yin dan yang. Benar. Di sisi sekali. hitam pasti ada titik putih. Benar. Di sisi putih ada titik hitam. Dan itu nggak akan bisa pernah dihilangkan. Selalu ada. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, lanjut ya. Dari si Ceng _3. Kalau moksa itu ada beneran atau enggak? Ada ya. Gimana tuh adanya, Mbak? Ya kalau posisi sudah bisa menselaraskan hidupnya antara kesadaran jasad, jiwa, ruh, dan posisinya memang sudah benar-benar bersih, bukan hal yang mustahil, itu moksa. Amat sangat mungkin. Karena di dunia ini nggak ada yang mustahil. Kalau bagi saya sebenarnya moksa itu kan hal yang sederhana sebenarnya. Hal yang sederhana. Jadi contohnya rasa Prabu nih, ini bersatu dengan rasanya Mbah Bodro. Ini termasuk istilah moksa. Karena moksa itu penyelarasan atau kesatuan. Nah, kadang-kadang orang-orang itu malah nggak paham moksa. Karena apa? Karena orang-orang memandang fisik kita itu nggak bisa
bersatu Ya. dengan fisik semesta gitu. Ya. Kayak gitu. Padahal bisa. Padahal Amat sangat bisa, padahal amat bisa. Ada banyak teman-teman praktek moksa di Buddha. Banyak. Namanya si Cici apa gitu kalau di Buddha. Mungkin kalau di kejawen apa, kalau di Ya moksa itu. moksa itu ya istilahnya. Kejawen. Hindu apa, Kristen Ya. apa banyak. Ada. Ada banyak. Termasuk itu ya Mbak ya, praktek membakar mayat ya Mbak. Itu juga termasuk moksa atau bantuan ya itu. Bukan, kalau Apa moksa itu kalau kayak pembakaran Pembakaran mayat, mayat. itu kan hampir sama waktu kalau muslim jasadnya ditanam di tanah. Kalau moksa itu lambat nanti pasti unsur yang jasad nyata ini perlahan-lahan akan menjadi kemaya. Oke. Nah di situ sekarang gini aja. Ini main logika atau Ya, nalar logika. ya. Sekarang kita hidup mulai dari lahir sampai tua sampai meninggal, antara jiwa sama jasad itu bersamaan kan, satu loh. Nah di saat hidup jiwa ini numpang di jasad, dan di saat kembali nanti jiwa kembali kan. Iya. Masa iya mulai dari lahir sampai mati jasad itu ngikut ngikut, di saat balik jasadnya nggak diajak? nggak diajak. Apa ya tega? Jasadnya itu lah nggak terima lah. Iya pasti. Pasti tuh ada akan muncul nanti. Iya. Dia itu akan Berontak sendiri gitu ya. Dia meminta, aku mulai dari lahir sampai kamu kembali itu selalu menemani kamu dalam suka dan duka, Suka dan duka. Benar. bahagia, sedih. Aku selalu bersama dengan kamu. Kenapa waktu kembali kamu ninggalin aku? Ninggalin aku. Adilkah? Fairkah? Ada. Itu namanya curiga mancing warongko, warongko mancing curiga. Wah, ini menarik. Curiga mancing warongko, warongko mancing curiga. Tuh untuk pembahasan masalah muksa. Jadi Mungkin next ya, bisa. udah clear ya. Jadi intinya moksa itu ada, tapi untuk istilah-istilahnya nanti lah kita bahas next lah ya. Kalau kita bahas semalaman ya nggak habis ya Mbak ya. akan tuntas. Nggak akan tuntas. Bukan DNA Mas, tapi setahu saya sel. Oh iya tadi sel ya. Sel. Sorry. Sel. Tadi bukan DNA, tadi sel. Majusi bertanya kembali Mbak. Siap. Izin Mbak bertanya lagi. Nenek saya orang Jawa, Ya. sementara kakek saya orang Batak. Nah, Apakah pilihan leluhur itu bisa saja dari garis perempuan? Soalnya akhir-akhir ini saya sangat tertarik dengan budaya Jawa. Oh ini cocok dengan Mbah Bodro. Mbah Bodro ini berkecimpung di Jawa-Jawa. itu adalah pilihan. Oke. Ada dua darah yang mengalir di hidup. Perlu di garis Ada. bawah ya. Hidup adalah pilihan. Ada dua darah, dua unsur antara unsur Jawa sama Batak. Mas Majusi atau Mas penggembala domba ini bisa mengambil unsur Jawanya atau Bataknya atau mungkin dua-duanya juga. Dua-duanya. Bisa. Itu adalah pilihan. Jadi memang tergantung kita ya, Iya. Mbak ya? Tergantung kita maunya kemana gitu ya. Kadang mungkin saat ini mungkin tertarik Jawa dulu nih, tapi mungkin kedepannya Batak. Soalnya memang di darahmu itu ada Jawa dan Batak. Iya. Kayak gitu. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Itu adalah anugerah. Jangan pernah itu menganggap itu sebagai petaka apapun itu. Bener. Ada kalau Aku sebagai setuju. anugerah. Aku setuju. Jadi kadang kita nggak bisa tuh menyalahkan Batak untuk jadi Jawa. Nah, Kita juga nggak bisa menyalahkan Jawa untuk jadi Batak. kita nggak boleh ngejudge. Bener, nggak boleh ngecek. Ya kayak kasusnya SJ tadi itu. Ya, ya wes. Ya wes Memang kan dia lo. harus melalui fase itu. Makanya nggak usah diambil ribet. Ya wes. Dia amati aja. Diamati aja. Kita yang amati, kita kan bisa menilai itu baik buruknya. Kalau buruk ya jangan dikerjain. Kalau baik ya lakuin. Kalau ada apa-apanya, resiko tanggung menumpang kan gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, Etmosis, siap, terima kasih Prabu dan Ki Bodro. Saya juga ikut mengamati sambil nyengir saja lihat netizen pro kontra dengan kasus SJ. Itu adalah warna. Warna. Kalau
dulu guru kita ngomong itu perhiasan dunia ya. Perhiasan dunia. Jadi Prabu sama Mbah Bodro ini tunggal guru teman. Tunggal guru itu satu guru yang sama. Tapi beda. Tapi beda apa? Beda apa? Beda umur. Beda umur. Dia versi now. Saya versi old. Jadi kalau teman-teman ya pengen tahu versi modern, versi sains spiritual itu Prabu. Kalau Mbah Bodro ini versi laku, versi Jawa dan sebagainya. Ini aku acungi jempol kalau Mbah Bodro ini. Jempol mana dulu? Jempol kaki. Karena jempol saya ada 5. Oh, ada 5. Wes, ada 5 ini apa aja, Mbak? Perlu disebutkan nggak ini? Oh, nggak perlu. Oh, nggak perlu. Bagi kaum yang sama saya pasti paham lah. Kaum gendeng. Kaum gila. Iya teman-teman. Jadi aku ambil Mbah Bodro kalau ngopi ki ya malah ketawa-ketawa sendiri. Malah ada suatu ketika di mana warkop itu hening. Ketawa kita malah lebih besar daripada suara-suara warkop. Oke ya, gitu ya. Hitam itu gak selalu buruk. Jamil 9. Judi, permainan halal atau haram, Mbak? Ya kita selalu semuanya berjudi. Di kehidupan ini pun kita berjudi. Aku pun berpikir yang sama. Bener. Kita menentukan pilihan itu pun berjudi, gambling. Kita ngambil satu pilihan. Apa benar pilihan yang kita pilih ini benar adanya? Kan kita belum tahu. Kita hanya kayak apa ya? Hidup itu ya pilihan ya, teman. Iya, itu pilihan. Itu Jadi, juga gambling kita. Gambling. Misalkan, ayo Mbak, kita judi Mbak. Siapa yang menang, MU atau MCT? Ya. Misalkan ya. Oh, aku MU, Mbak Bodro MCT. Ya itu pilihan. Tapi nanti yang menang MU misalkan. Ya udah kalah, selesai. Gitu. Ujung-ujungnya tetap ya wes. Ya wes. Contoh misalkan judi apa lagi? Di kehidupan, Mbak. Di kehidupan. Contohnya. Kita mau nikah. Nah, mau nikah. Di berhadapan ada 3 perempuan. Waduh. Karena saya laki-laki kan ya. Loh, kenapa nggak milih 3-3-nya, Mbak? Ya kalau seandainya boleh ngambil 3-3-nya itu kan juga judi. Oh, iya, atau bener. memilih salah satu. Bener. Yang mana yang kita pilih kita juga berjudi. Iya. Terus. Nah, semuanya ada judi. Nggak ada yang nggak judi. Jadi kita milih nih, wanita ini nih. Misalkan wanita yang kedua gitu, Mbak. Ternyata kita menikah dengan wanita kedua gagal. Nah, itu kan ya wes itu ya. Ya wes. Kalau semua mau judi lagi, ya pilih yang nomor 1 Yang nomor 1. atau yang nomor 3. Nomor 3. Kalau dia mau. Kalau dia mau. Nggak mau, nyari yang lainnya. Nomor 4, nomor 5. Itu jalannya aja dengan sukacita. Iya, sip. Majusi tadi, terima kasih Mbah, sangat-sangat paham dengan penjelasannya. Matur suwun Mbah. Sip. @Jafri Putra _ perbedaan ruh sama sukma Kang. Ruh sama sukma berarti. Sama sukma yang pasti beda. Ruh sama sukma itu beda. Saya kasih gambaran untuk yang mudah ya. Mohon maaf. Ini gelas Agak sini Mbak. Oh, ini gelas. Tapi ketutupan mukanya Mbak, agak turun. Oh gini. Nah, sip. Gak apa-apa. Soalnya saya nggak kenal batasan. Oh iya. Lanjut. Makanya saya bilang kita nggak selalu buruk. Terus Seperti ini pun. agak bawah. Oke, nah segini Mbak. Prabu ini kayak koreografer ya. Agak sini Mbak, agak sini ya, kayak gitu. Terus lanjut Mbak. Untuk perbedaan jasad, jiwa, ruh. Ya. Bisa kita bilang Agak keras. gelas ini Gelas ini. adalah jasad kita. Motor lewat. Oke, lanjut. Jasad ini adalah gelas. Jasad gelas. Gelas ini adalah jasad kita. Ya, gelas ini adalah jasad kita. Kopi ini adalah jiwa atau sukma kita. Jiwa atau sukma. Oke. Tutup ini adalah ruh. Oke. Karena jiwa itu bisa bersemayam di dalam jasad kita bila ada ruh untuk mengikat sukma berada di dalam jasad. Jadi koyo
Jangkepi. Ya. Apa? Le bahasa Indonesia ini jangkepi itu. Penggenapan. Bisa Pengkomplitan. Nah, ini salah satu lagi contoh pengimplementasinya di Ya. dalam kehidupan sehari-hari. Di saat kita tidur, sukma atau jiwa itu bisa jalan kemana-mana. Di saat Anda mengalami mimpi, itu pun bisa dibilang jiwa sukma kita lepas dari jasad, tapi kita tetap hidup. Buktinya apa? Kita tetap nafas kan? Tetap nafas. Nah, salah satu bukti bahwa ruh sama jiwa sukma itu bedanya itu di situ. Ruh ini adalah pengikat jiwa sama jasad. Tapi kalau di saat kita mati, ruh ini lepas kembali. Dan saat ruh ini lepas, hilang, lepas dari jasad, jiwa sukma ini lepas dan nggak akan bisa kembali lagi ke jasadnya. Tapi sedangkan kalau ruh ini tetap mengikat jasad sama jiwa atau sukma ini lepas keluar, bisa mungkin terjadi dalam hal mimpi. Oke. Jiwa atau sukma bisa kembali lagi ke jasadnya. Makanya ada istilah raga sukma ya, Mas? Nah, ruh kan masih mengikat jasad. Nah, jadi bukan raga ruh ya? Bukan. Raga sukma. Karena sukmanya yang keluar, Iya. bukan ruhnya. Kalau ruhnya yang keluar ya koit. Ya, innalillahi wa inna Innalillahi wa ilaihi inna ilaihi raji'un. dari Allah kembali ke Allah. Oke, cukup Mbak penjelasannya. Contoh simpel sederhananya gitu. Tapi sebenarnya banyak istilah teman-teman, banyak perumpamaan. Ya. Ini umpamanya karena ada kopi di sini. Ya. Kan lebih simpel kan? Lebih simpel. Masa kita harus mendatangkan Sukma. sukma? Kalau sukmawati, nggak boleh. Nggak boleh. Udah malam ini Mbak, nggak boleh ngundang sukma wakti. Ya ketua DPR. Bisa ditepak saya dari negara Indonesia. Oke. Jamil 9, Anjay, Jos Mbah. Upi Bang, Sunnah Rasul kalau 3 Bang. Yang tadi loh, Mbak. Sunnah Rasul itu bukan 3. Berapa? 4. 14, 40. Iya, bisa 400. 4.000 ya terserah kalau mampu kan. Ya, kalau mampu kan nggak apa-apa ya kan. 4-nya kan udah banyak. Kan kan boleh beristri lebih daripada 1 kalau mampu. Kalau mampu. Mampunya ya dalam banyak hal. Nggak hanya mampu untuk ya tanda kutipnya aja. Apa? Tapi pokoknya tanda kutip. Kalau hanya tanda kutip, siapa yang nggak mampu? Semuanya mampu kalau hanya Soalnya tanda mampu. kutip. Tapi kan dalam banyak hal sisi. Ada gininya juga, duitnya kan ya. Iya. Materi kan harus mampu juga. Kamu membiayai 4 istri kalau kamu nggak bermateri yang cukup ya. Tapi itu pun bisa dilakukan. Nah, carilah istri-istri yang udah punya perusahaan-perusahaan. Oh, Kamu masuk. nggak perlu. Bener ya. Nggak perlu Jadi, ngurusin duit. Istri 1 perusahaan A, istri istri 2 dua perusahaan B, perusahaan istri 3 perusahaan. Kita Jadi, leyeh-leyeh ya, kopi aja kita dulu. hanya kopi, ngerokok. Yang kita lakukan hanya tanda kutip aja. Tanda kutip aja. Istri pulang, do. Ini Ajur. mohon maaf ya untuk kaum saya enggak untuk mendiskriminasikan enggak. Sebenarnya ya teman-teman ya, Mbah Bodro ini kaum usur. Istrinya sudah 3, mau keempat. Oke, next. Moses, mohon info laku pertama kali untuk menjalani hidup sebagai orang Jawa yang Jawani. Yang Jawa nih, ya berlakulah hidup apa adanya. Akhlak pertama ya. Akhlaknya pertama, harus akhlak Jawa. dipekerti. Kan Jawa kan Jawani, ngerti. Jadi sadari betul-betul hidup yang kita jalani ini jangan dikamuflase. 1, apa adanya. 2, juga ngerti keadaan sekitar. Bagaimana kehidupan sekitar. Yang ruang lingkup kecil dulu, keluarga. Ada yang membutuhkan pertolongan, ditolong. Kan Jawa nih, Jawa ngerti. Peka, Manfaat ke tanggap. sekitar, benar-benar. Kan di penghujung akhir
kayak orang Islam jadilah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ya. Orang Jawa hama mangku so hama mayu hayone Hayone bawono. Orang Kristen jadi berkat bagi seluruh Alam semesta alam. Jadi ya Lek orang gendeng, Mbak. oh itu malah lebih keren lagi. Lebih keren lagi. Iya. Enggak ada hukumnya. Enggak ada hukum. Mau gendeng itu bebas. Bebas. Tapi tetap manfaat. Manfaat karena tanpa orang gila pun Nah, kita nggak akan jadi gila. benar. Justru orang gila itu yang sehat, kita yang gila. Karena kita menganggap orang gila itu gila. Enggak ada orang menganggap orang itu sehat ya. Enggak. Justru kita yang gila. Iya. Oh, justru orang gila itu yang sehat. Makanya orang-orang di warkop ini nggak ada yang ngomong sendiri HP-an, kita yang ngomong sendiri. Kita lah orang gila. Kami maksudnya bukan kita, kami berdua. Kami berdua. Kalau anda sehat semua. Yes. Gimana rasanya disangka sehat dengan sama orang gila? Disangka sehat sama orang gila. Lah justru di saat kita menganggap orang gila itu gila, justru kita yang gila. Gila. Iya enggak? Iya bener sih. Iya. Nggak ada ceritanya orang gila itu mencat dirinya aku gila, nggak ada. Justru orang lain yang mencat mereka Justru gila. orang gila itu nganggap aku sehat Iya. biasa Iya. aja gitu ya. Kenapa kamu ngurusin saya, ngurusin Nah, saya? itu Justru dia. kamu yang gila. Nah itu dia. Makanya ada istilah lakum dinukum Waliyatin. Ingat batasan-batasan. Ini ada yang bertanya lagi, Mbak. Jeffrey Putra _ berarti ruh niku kasarane taline ngoten nggih, Mbak. Tali apa ruh itu Talinya antara jasad dan jiwa. Sebenarnya kalau jasad sama jiwa itu ya nggak bisa hidup, teman-teman. tanpa adanya ruh. Daya hidupnya ya apa ya? Yang Bisa ikat. dibilang listriknya. Listriknya itu ruh. Bener. HP ini jasadnya. Aplikasi itu adalah jiwa sukmanya. Nah, itu. Untuk masyarakat kaum now mungkin kita simpulkan di gambaran HP. Gambaran HP. Karena saya orang old, saya segelas kopi. Apa ini? Himawan _ Ingga. Ulangi baru masuk saya, waduh. Udah lama ya gitu. Ulangi. Mas ini bukan waktunya ujian ya? Mas? Iya, belum Masa ujian. ulangan, Mas? Nanti tenang, mungkin ini kalau asik nih kita akan masukkan di YouTube aja sekalian, Mbak. Boleh. Rekamannya ini. Jadi teman-teman, buat yang baru datang, Mas Bodro atau Mbah Bodro kalau aku ngomong. Ini siapa? Ini sahabat Prabu. Sahabat Prabu sudah dari lama sih. Laku bareng, terus tunggal guru juga, satu guru yang sama. Satu guru, tapi bentuk telurnya beda-beda. Bentuk apa ya? Bentuk berasnya beda. Iya. Jadi kalau dulu guru kita itu ngomong itu biarlah padi-padi itu bergesekan dan menghasilkan beras yang berkualitas. Iya. Nah, setiap orang berasnya beda-beda dan setiap orang cocok nggak sih diberi makan nasi dari beras itu ya, Pak? Iya. Kadang-kadang misalkan ada orang yang cocok dengan Mbah Bodro karena berasnya Mbah Bodro itu A misalnya. Kalau berasnya Prabu itu B, itu nggak apa-apa, itu oke. Iya, oke. Justru kita ngopi bareng itu malah sharing pengalaman, Iya. sharing pengalaman, Termasuk penyelarasan. Nah gitu dong. Perbedaan pendapat itu baik. Jangan pernah menganggap perbedaan itu suatu hal yang buruk, jangan buruk. Bineka Tunggal Ika. Bersatu-satu tetaplah jiwa. @Panji Pratama, masukin YouTube Prabu, yo siap. Nanti aku masukin YouTube ya teman-teman. @David Tunggal Guru, ojo diganggu. Untuk masalah apa dulu itu? Lah ya makanya. Apa ini kita perang padepokan. Waduh. Kalau saya padepokannya, Set. nama padepokan saya Padepokan Sekar Sonten. Sekar Sonten. Kalau nama padepokanku itu apa ya? Toporoso Gendeng. Sekar Sonten itu
surup menginjak sebelum malam. Jadi surup-surup mekar, sekar itu. Kembang sore Kembang suri. mempersiapkan segala satu hal untuk kekekalan. Kekekalan. Cocok. Ini ada pertanyaan. Sujartama. Saya setuju kalau neraka sama surga adalah di sini. Ya, Tapi kalau dipatahin sama ayat yang ada di Quran bahwa dua hal itu digambarkan, kira-kira gimana menurut jenengan, Mbah? Quran sama Furqan, dua kutub sisi yang berbeda, tapi intinya sama. Secara tertulis maupun yang tak tertulis. Quran itu adalah perumpamaan, gambaran dari Dari yang tertulis ya? Apa dari yang tak tertulis atau benar, semesta. yang tak tertulis. Jadi waktu di saat, mohon maaf ya, di sini saya menggarisbawahi untuk penganut agama apapun, karena saya sendiri pun penganut agama apapun. Jadi Mas Bodro ini sudah mempelajari Kristen, mempelajari Buddha, Hindu, Islam. Yang ditekankan, jangan pernah membaca Alkitab apapun itu menggunakan otak atau pikiran kita, tapi bacalah Alkitab menggunakan otak atau pikiran Alkitab itu sendiri. Karena di saat kita membaca dengan otak atau pikiran kita, munculnya nafsu, itu kita akan malah salah arah, Ambiar kemana-mana iya, gitu. rancu malah. Tapi kalau kita membaca Alkitab pure murni, kita ikut aja lah, netral, maka Alkitab itu akan membuka dengan sendirinya, muncul ruhnya dan akan mengarahkan kita, malah menjelaskan ini sebenarnya ini artinya ini artinya ini. Maka Secara otomatis. iya, perumpamaan ini akan terbuka dan memberikan, kalau istilah orang Kristen, jadilah Kristus, tercerahkan. Maka ya mohon maaf, makanya dari tadi saya garis bawahi, jangan pernah membaca apapun menggunakan pola kita sendiri, Jangan pernah membaca apapun dengan pola kita sendiri. tapi ikutilah, maka Anda akan tercerahkan. Nah, ini menarik juga. Menurut Mbah Bodro ini orang tercerahkan itu gimana sih? Orang tercerahkan kalau dampak hasilnya ya, Mungkin dari hasilnya dulu ya. orangnya nggak akan gumunan. Oh, cuma Gumunan gitu itu aja. apa, Mbak? Apa kagetan? Kagetan atau Kayak terlalu terheran-heran. nah, Biasa, walah, ini tidak walah. ya wis lah. Ya wis lah, ya udah. Jadi indikator utamanya itu ya, Mbak ya. Awalnya ya. Awal Atau ada lagi indikator yang lain untuk orang tercerahkan itu kayak gimana? salah satu, ya bisa dibilang gimana ya? Nggak bisa dikatakan ya, Mbak. Ya tak terungkap Tak terungkap ya. dengan kata-kata. Satu hal yang pasti, ungkapan saya keren, Keren, amazing, awesome. awesome. Itu teman-teman. Jadi kadang followers ini kan kadang kan tanya ke aku, Mbak, ke Prabu, Mbak. Ciri-ciri orang tercerahkan itu gimana? Ya aku jawab ya tenang. Terus ya itu, ya wis lah, apa, sumeleh, hatinya sumeleh, Bisa ya. ikhlas dan pasrah kepada kehendak-kehendaknya. Ya, Terus apa lagi ya, nggak bisa jawab aku. Soalnya ya gimana ya? ya kadang Sulit. per pribadi kan yang ditangkap kan Iya. untuk benar. pembahasan pengucapannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Makanya saya bilang kan tak terungkap, Tak terungkap. Makanya alami sendiri. nah, kadang ketika diungkapkan malah nggak bisa gatuk dengan apa yang diartikan Ya. Kayak nggak melenceng, selalu melenceng. kurang pas. Ya sama kayak cinta, teman. Guys. Cinta itu anugerah. Ya. Sama kayak cinta, teman. Jadi cinta ketika diungkapkan Ya. itu sebenarnya
kadar kemurnian dari cinta itu sudah menurun mungkin ya, mungkin bisa dikatakan menurun ya, Mas. Amat sangat disayangkan. Amat sangat Biarlah itu berjalan dengan apa adanya. ya. Menarik kalau bahas cinta ini dengan Mbah Bodro. Pakar. Pakar ya? Pakar. Keceplosan ya pakar. Oh Tuhanku. Haleluya walillahilham. Kayak gitu. Keren. Asik ya teman-teman ya. Ini ada 21 ya lihat. Mungkin sudah tidur semua. Ini ada pertanyaan lagi nih. Tanya lagi Mbah dari @jeffreyputra_. Boleh. Sejatinya Semar niku pripun? Semar, sejatinya seperti apa maksudnya? Enggak tahu nih, sejatine Semar niku pripun nggih? Sejatinya Semar itu gimana? Banyak persepsi, Banyak versi yang ada juga di ya? umum ya. Kalau Semar itu Sang Hyang Ismoyo, anak kedua dari Sang Hyang Tunggal, adik dari Togok, kakak dari Sang Hyang Betara Guru, Semar. Ada juga versi tentang Asmar, maksudnya Samar. Banyak hal. Jadi saya harus menjawab yang dari perspektif yang mana? Perspektif yang mana nih? Apa Semarnya nih menurut Untuk Mas Semar nama pribadinya, Refri Putra ya? Semar kan Semar dari segi rasa itu ya ada, ya kan? kan hampir sama juga namanya Semar dengan nama saya. Apa itu? Semaran Bodronoyo. Bodro, oh bener ya. Kalau saya kan Bodro Mangunjiworogo. Bodro Mangunjiworo. Saudara saya itu. Saudara saya. Beda bapak, beda ibu, beda kakek juga. Ada kakek. Berarti pernah ngopi bareng ya Mbak ya? Yang pasti. Kayaknya belum. Belum, Kalau ya? di warung lo ya. Ya di warung. Kalau yang di lainnya mungkin pernah. Cobalah Mbak diundang ke sini. Kalau saya bisa ngobrol. Jenengan bisa ngobrol. Yang di sana Yang di ngobrolnya sana. gimana? Ya kayak gitu teman-teman. Jadi Semarnya kayak gimana? Mungkin kalau dari sisi Mbah Bodro Dewi, aku koyo apa sih ngono? Maksudnya yang terlintas ketika ada orang yang bertanya Semar itu apa? Ini intinya mawon Mbah nih kata Jeffrey Putra. Intinya mawon ini nopo Semar niku? Intinya apa? Mungkin Mbah Bodro kesimpulan gitu ya. Kesimpulan besarnya itu apa? Kalau menurut versi tegasnya, Ya. kan karena dia kan posisinya sebagai Puno kawan. Puno itu baik, kawan adalah sahabat yang baik. Atau batur, bebatur. Dia bisa diposisikan sebagai pelayan. Dan hampir sama kan, semua kita sesungguhnya juga pelayan. Tuh berarti bisa dikatakan kita pun juga Semar ya? Ya, kalau kita sudah mengenali diri kita, siapa sebenarnya kita? Kita pelayan-pelayan alam. Kita pelayan-pelayan Allah. Pelayan Sang Hyang. Hamba Allah, hamba Tuhan, ya kan? Dan kalau namanya abdi atau hamba, kalau sudah untuk hablum minallah ya memang sudah benar, itu kita lihat dari hablum minannasnya. Benarkah dia seorang abdi atau hamba? Itu dilihat dari hablum minannasnya. Apakah dia benar-benar sudah mengimplementasikan untuk keilahiannya kepada sesama? Nah, di saat jenengan sudah melakukan tugas jenengan sebagai rahmatan, sebagai berkat, ya sampai bisa atau jenengan bisa disebut para Semar, para Punokawan. Jadi sebenarnya
kalau Prabu sendiri pahami Semar itu bukan satu sosok ya, tapi kesatuan banyak sosok ya. Bisa dikembalikan lagi saya jenengan, apa iya Bodro ini satu sosok Bodro aja? Nah. Apa iya Prabu ini hanya satu sosok Prabu aja? Kan di dalam Bodro ada Prabu, di dalam Prabu pun ada Bodro. Waduh, berat ini, Mbak. Ya kan? Semakin malam semakin berat ya. Paham, Mbak. Ya kilas sedikit lah seperti itu. Saling melayani. Jadi intinya Semar itu ya Semar dalam artian bisa diartikan diri kita, bisa diartikan sosok wayang, sosok sejarah Jawa. Kalau dikembalikan lagi, memang Semar ada. Semar ada. Intinya Semar ada. Untuk sosoknya bisa kita pahami dengan berbagai sisi ya. Ya. Tapi kalau kami berdua nganggep bahwa ada dalam diri kita masing-masing. Ya. Termasuk jenengan itu pun ada di dalam diri saya. Dan saya ada di dalam diri jenengan. Makanya komunikasi ini bisa menjadi dua arah. Kalau saya nggak ada di dalam jenengan, jenengan ada di dalam saya, maka munculnya satu arah. Keren, Mbak. Jadi gitu ya, Mas Jeffrey Putra tadi. Rokok sih, Mbak. Oh iya. Rokok sih. Iki Mbak iki lek gak di rokok tuh. Lek gak di. Wah, saya suka kalau di rokok. Enggak, lek kalau nggak dikasih rokok bakal lupa semua. Iya, Mbak. Salah satu kunci akses. Kunci wahyunya Mbah Bodro iki rokok. Kopi dan rokok. Kopi dan rokok. Monggo, Mbak. Siap. Kopi pahit sambil diudut. Diudut. Iya, Diudut tang udut, Mbak. diudut. Oh, diudut. Diuduti. Membuat apa ada sih diuduti? Gelasnya dijojo diudut seruput. Niki, Mbak. Kulo sumetkan basa apa kulo sumetkan? Nah, itu termasuk Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Next. Ed Moses, nggak ada acara ngopi bareng sama followers Prabu. Iya, jadi pengen aku untuk ngopi bareng followers. Untuk next lah ke depan. Next ke depannya lah. Nanti aku Mungkin akan undang dijadwalkan. Mbah Bodro ya, sebagai tini sepuh. Sesepuh. Jangan disesep tahu ya. Kalau disesep saya lemes. Ya gitu. Nanti Prabu bakal banyak temen lah yang ada di Toporoso nanti. Akan muncul satu-satu. Wujud-wujudnya. Eksistensi. Karena awal dari segalanya itu adalah wujud. Nah. Wes, ojo diterus nambah. Ya. Jeru. Awal segalanya wujud. Ed Rugi Biasraf. Bahas cinta pandangan pertama, Prabu. Cinta pandangan pertama. First love. Konektivitas. Apa ya? Cinta pandangan pertama itu munculnya karena konektivitas. Rasa ketertarikan kepada itu. Memandang matanya saja sudah jatuh sedemikian dalam. Di situ muncul energi daya magnet Magnet kasih sayang dan kerinduan. rindu apa dulu itu? Rindu Rindunya. Kalau pandangan pertama itu nggak semuanya ya, Nggak Mbak. semuanya. Nggak semuanya bisa mengalami cinta pandangan, dan cinta itu datang itu suddenly, tiba-tiba ya. Itu hanya bagi kaum Anda cinta pada pandangan pertama. Bagi saya terus gimana cinta pandangan pertama? Karena saya nggak pernah memandang. Saya merasakan. Cuk gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang baru join, Mbah Bodro atau sahabat Prabu ini Makhluk tak terbatas. makhluk tak terbatas. Jadi mempunyai keterbatasan, yaitu tidak bisa melihat atau tunanetra. Jadi makanya Prabu yang bacain nih,
bukan Mbah Bodro langsung yang bacain. Dan Mbah Bodro juga ada fungsinya nih. Kacamata hitam dipakai di malam hari ini kan aneh tuh. Suasana malam kacamatanya hitam. Itu sebenarnya kan langka. Ya jadi kayak gitu ya. Karena Bodro itu orang langka. Ryu Hiken 37. Kenapa hanya ada rukun Islam? Tidakkah ada rukun Kristen, rukun Buddha, bahkan barangkali rukun ateis? Ada. Rukun Kristen pun ada. Ada. Cuman mungkin nggak terlalu dibahas. Karena yes, biarlah berjalan adanya. Karena yang penting kan itu hubungan secara pribadi toh. Enggak terus digembor-gemborin enggak. Ya, benar. Sebenarnya rukun itu sebenarnya nggak perlu tertulis ya, Ya, baik. Seharusnya. Intinya rukun itu kan sebenarnya apa ya? Biar menyelaraskan. Misalkan namanya cara rukun. Nah, biar rukun. Biar ngumpul selaras gitu. Biar guyup. Harusnya mungkin bisa diganti guyup Islam, bukan rukun Islam. Kalau sama saya enak malah. Guyup tak sembarang kali re. Yo Islam kena. Islam kan silakan, Kristen silakan. Hindu Buddha silakan. Oke, lanjut. Apakah karena ini tadi nih. Pertanyaannya nyambung, Bro. Rukun Buddha bahkan barangkali rukun ateis. Apakah karena Islam sudah rukun? Renungan lintas agama karena setiapnya ada oknum yang tidak rukun gitu. Di setiap agama itu selalu pasti ada oknum. Nggak mungkin nggak. Pasti ya. Dan perlu digarisbawahi, pasti. Dan nggak hanya agama, di setiap lini. Contoh polisi, itu ada oknum polisi. ABRI, ada oknum ABRI. Guru, ada oknum guru, pasti ada. Pejalan spiritual, ada oknum pejalan spiritual, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Jadi kemunculan oknum-oknum ini sebenarnya teman-teman tanda bahwa kita yang tidak oknum atau kita semua nih yang nonton nih, atau justru kita yang oknum, atau kita yang berdua yang oknum itu bisa saling mempelajari, terus saling menyelaraskan. Justru oknum itu merupakan salah satu guru. Benar. Bagi yang mau mempelajari. Yang mau. Sebenarnya semuanya bisa guru ya. Ya. Bahkan Anda pun guru saya. Nah, itu dia. Dengan Anda bertanya, saya jadi tahu. Dan bingung. Iya. Saya guru, saya harus mengakses dulu. Makanya rokoknya baik dari tadi habis terus. Aksesnya harus ada. Biar saya mencapai Kristus. Iya. Etmosis, karena aku adalah Anda, adalah kami, adalah mereka, adalah kita semua. Begitukah, Mbah? Benar. Karena dikembalikan lagi, aku adalah aku. Ini apa namanya? Tuna cinta. Tuna netra. Saya berarti itu. Karena saya nggak mengalami pemandangan pertama, tapi justru pandangan saya yang lebih tak terbatas dapat menarik banyak. Kamu agamanya apa, Mas? @ripali_dana. Mas siapa? Mas Prabunya atau Mas? Coba Bodronya? Mas Bodronya. Agamanya apa? Kalau ditanya ya orang, agamanya apa? Agama saya Tuhan. Allah. Sang Yang Widi. Sang Yang Mohonoso. Zat Kang Morwengdan. Itu agama saya. Karena di dalam setiap agama pasti ada Tuhan, dan Tuhan pemilik segalanya. Kadang kan orang-orang itu
gini Mbak, ketika ada orang tanya agamanya apa, dia itu seperti apa ya, seperti pengen mengkotakkan kita nih. Misalkan agamaku Islam gitu, oh berarti bahasanya Allah bukan bahasan Yesus. Agamanya Kristen, oh berarti bahasanya Yesus bukan bahas Sang Hyang Widi atau Buddha atau apa. Padahal kan sebenarnya teman-teman, agama itu cuman kulit teman-teman, pembungkus. Agama kalau bagi saya, ini agama saya. Nah, pakaian. Yang penting kan bukan pakaian, tapi diri saya kan istilahkan seperti piramida. Agama adalah 4 sisi dasar. Poinnya bukan di 4 sisi dasar, tapi di ujung dari piramida. Ketemunya cuma satu titik. Allah, Tuhan, Allah, Sang Hyang. Intinya tauhid gitu ya. Itu sih. Itu intinya loh. Jadi sebenarnya boleh kamu mempelajari banyak agama, boleh kamu lewat jalan mana aja, yang penting satu. Ya. Cuman satu teman, cuman tunggal, nggak ada yang dicari lagi. Ya itu, ya dia itu gitu. Kalau disebutkan ya banyak nama ya. Nah, Ada Yesus, ada Allah, ada macam-macam. kalau lebih tepatnya bukan di Yesusnya sih, Di mana itu? di Allah, ya. Allah Bapa. Allah Bapa. Allah Bapa. Salam Bang dari Sulsel. Jauh. Salam balik ya. Salam balik Dari kita yang di Surabaya. Surabaya. @ID Setia. Serius Mbah Bodro itu tunanetra Prabu. Tunanetranya sejak kapan Mbah? Wah, ini ada yang tertarik. Sejak sekitar hampir 7 tahun yang lalu. Jadi Mbah Bodro ini tunanetra itu bukan sejak lahir teman-teman, tapi sejak sekitar 7 tahun ya. Ya, 7 tahun yang lalu ya. Hampir 7 tahun. Akhirnya dari 7 tahun itu mendalami kesadaran spiritual macam-macam. Awal step proses kehidupan. Jadi Ya, sebelumnya sih memang sudah diproses, tapi kan masih tercampur banyak warna. Nah, saat matanya ditutup jadi warnanya hitam, fokus satu warna. satu. Jadi kalau menurut Prabu sendiri ya, Mbah Bodro ini termasuk orang yang kuat juga ya, karena sebenarnya teman-teman, orang yang nggak dari lahir tunanetra atau tunarungu atau tuna apapun itu kaget pas ada shock terapi sendiri. Oh ya, saya pun mengalami itu. Nah itu dia. Dalam Yang- waktu 1 hari bunuh diri 5 kali gak kesampaian. Itulah kasih Allah, kasih Tuhan. Nah, bagaimana proses percobaan Mbah Bodro bunuh diri? Kita akan lanjut ke video YouTube nanti ya Mbak. Boleh. Jadi nanti ada video YouTube mengenai Mbah Bodro. Jadi beliau sudah saya ajukan izin kalau beliau sudah mengizinkan untuk berbagi kisah. Kenapa nggak saya izinkan? Emang yang punya izin saya? Saya kan tinggal jalan aja. Prabu buat proposal, metre gitu-gitu. Ngapain? Hidup ini indah, Iya. simple dan sederhana. Ngapain dibikin susah? Maka ini. Nah itu ya, Mas Setia. Syafi Imam Manunggaling Kawuloroso. Kaulane Gusti. Ini Kawuloroso ini dia. Bisa diartikan di situ juga. Bisa. Jamil 9. Zikir sir itu apa sih Mbah? Zikir sir, zikir kalbu, zikir mana? Zikir yang tak terucap. Namanya sir kan rahasia. Iya, rahasia. Kayak Anda gini nih. Seandainya, mohon maaf. Ini di saat Anda di dalam hati. Agak keras Mbak. Anda di dalam hati membicarakan tentang saya atau Dimas Prabu atau siapapun yang ada di dalam hati, itu hasil. Sesuatu yang tidak diungkap ya. Yang tidak diungkapkan dengan kata-kata sir. Tapi ada di sini, ada di dalam. Saya malah tanya berbalik, di mana hati Anda?
Ayo, di mana hati Anda, teman-teman? Apakah hati itu yang apa? Kalau istilah biologinya Liver liver, apakah itu memang hati Anda? atau jantung misalkan? Apakah jantung itu hati Anda? Atau mana? Coba nanti di komen dulu. Menurutmu hatimu itu di mana sih? Coba pikirin. Atau saya malah bertanya, apakah Anda punya hati? Lebih ekstrim lagi, apakah Anda punya hati? Oke, lanjut ya. Ya. Andria Kamandanu mau tanya Mas tentang ilmu sangkan paraning dumadi niku pripun nggih secara pandangan Mas sedoyo matur suwun. Ilmu sangkan paraning dumadi itu secara Jawa ya, sangkan paraning dumadi. Kalau versi Islam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau versi umum atau Kristen, dari Allah kembali ke Allah. Ya berjalan apa adanya. Jadi sangkan apa? Kita artikan ya. Sangkan itu apa? Asal, paran, Tujuan, paraning tujuan ya. Dumadi, jadi. Jadi kalau digabung Sangkan paraning dumadi, asal usul tujuan kejadian. Mungkin teman-teman ya, kalau gampangnya sangkan paraning dumadinya kopi itu ada gula, ada kopi, ada air, ada gelasnya, terus ada apa? Lepeknya. Kalau gelas, lepek sama tutupnya itu hanya piranti prosesnya. Jadi untuk menjadi kopi Bisa yang dinikmatin, yang bisa dinikmatin harus membutuhkan proses atau piranti, gelas, lepek. Tanpa ada itu kita nggak bisa nikmatin. Tepat, benar sekali. Oke, kembali ke yang tadi Mbak. @halo_sam. Apa yang disebut hati itu ruh Yamin? Oke, ada lagi nih. @samotuhondruru_. Gondruwo apa gondruwo? Gendruwo. Menurut saya Prabu, hati itu rasa. Dengan kesadaran itu tidak terlihat tapi dirasakan. Bisa. Gimana Mbak? Benar, bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi tepatnya di mana ya? Tempatnya itu di mana ya? Halo. Tempatnya di mana kira-kira? Yang pasti kan makanya saya bisa bilang bisa. Kenapa bisa? Kita secara logis saja nalar ya. Seringkali kalau orang aku sakit hati, yang dipegang mana? Ini kan? Ya. Kan di tengah-tengah sini. Bukan pas di jantung sini. Bukan di paru-paru. Atau bukan di liver. Tapi di tengah-tengah. Jangan. Nah, kalau orang Jawa hati, kenapa saya bilang rasa tadi benar Agak keras, atau bisa? Ya. Itu tempat di mana Allah berada, bersinggah sana atau bertakhta. Karena kalau orang Jawa bilang hati itu tempat di mana palenggan dalam berada. Palenggan dalam itu palenggahan dalam atau kursi atau tahta. Oke. Allah Kursi. atau Tuhan itu bertahta. Kerajaan, kayak kerajaan gitu ya. Ya, kursi kerajaan. Nah, saat rasa Anda bergejolak, nah di situ ada ketidaksinkronan. Kayak Anda sedih, Anda bahagia. Itu kita rasakan di mana. Nah, kalau posisi selaras, nggak akan ada gejolak-gejolak seperti itu. Yang ada, ya segitu. Kembali lagi Iya. Ya wis netral. gitu. Kalau sampai ada bergejolak, berarti masih ada yang nggak sinkron. Makanya kan segala sesuatunya ada perpatah, jangan berlebihan. Bahagia ya jangan terlalu bahagia, sedih jangan terlalu sedih, enjoy aja. Jadi
jangan terlalu. Ya, stabil. Karena yang terlalu itu nggak baik. Nah, itu dia. Yang sedang saja. Jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Karena Nggak baik. kayak gitu ya. Oke. Jadi kalau menurut Prabu juga bahwa hati itu kalau memang mau diposisikan di mana, itu di mana-mana. Mau di sini, mau di hidung, mau di sini, mau di semuanya itu adalah sel-sel hati. Ya kalau bahasa modern nih Mbak ya. Sel-sel hati yang sel-sel itu akan membentuk sebuah apa ya? Kayak rantai itu. Ya. Jaring-jaring rantai-rantai DNA itu. Nah, itu dia. Mengikat yang akhirnya rantai-rantai itu berkesinambungan akhirnya memunculkan sebuah energi positif dan sebagainya. Nah, ketika salah satu sel atau salah satu entah itu DNA atau sebutannya apa itu nggak selaras, otomatis rantai-rantai yang lain juga tidak bekerja secara maksimal dan merasakan ketidakselarasan itu. Makanya kadang hati gelisah misalkan kalau ada masalah ya. Mungkin di dalam organmu mungkin ada masalah, ketidaksinkronan, benar sekali. Dan kalau saya pribadi bisa menyampaikan, hati Anda di mana? Hati Anda itu ada mulai dari ujung rambut kepala Anda sampai ujung telapak kaki Anda. Nah, itu dia. Pas. Lanjut ya, Mbak. Siap. Ini Jamil 9, hati ada di dalam rasa. Ya, tadi sudah dibahas ya. @halo_sam, menurut pandangan kami, soalnya tempat yang paling umum hati itu ada di dada, dan dada kuncinya ada di nafas. Bisa ya? Bisa. Sebenarnya hati boleh dianggap di dada, boleh anggap di jantung, boleh anggap di perut, karena hati itu ada di mana-mana. Karena sesungguhnya hati adalah satu kesatuan keutuhan. Nah, jadi ketika kamu ngomong di dada itu hati, loh, Boleh. emang di kaki nggak hati? Nah, itu kan ya, Pak ya. Emang di tanganmu nggak hati? Emang di kepalamu nggak hati? Semuanya itu bekerja hanya untuk hati. Ya. Makanya ketika ngomong hati, guru-guru entah itu spiritual atau tasawuf ngomong ingatlah nafasmu. Ya kan? Nyambung ke nafas ya. Karena ketika kita ingat nafas, otomatis kita mengingat diri kita. Nah, kita mengingat secara utuhnya kita itu, kita mengingat itu. Seperti itu ya, teman-teman. Iya. @Adria Kamandanu, matur suwun jawabannya tadi Mas. Mohon maaf mau tanya lagi tentang hakikat sebuah kesadaran itu gimana ya? Hakikat sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran adalah di saat Anda benar-benar menyadari tentang kesadaran itu sendiri. Hadir total. Hadir secara utuh total. Hadir total. Menyadari ini adalah kesadaran jasad, ini kesadaran jiwa, ini kesadaran ruh. Saat Anda menjalani setiap aktivitas, coba untuk disadari dengan sesadar-sadarnya apa yang setiap Anda lakukan. Mungkin step-step pembelajarannya di situ. Di saat, sebentar barusan tadi Kopi. di saat Dimas Prabu minum kopi, sadari betul mulai dari tangan ini memegang gelas, mengangkat gelas itu, terus tangan kiri membuka tutupnya, terus mendekatkan gelas itu ke bibirnya, mulai meminumnya, disadari dan tertelan lewat tenggorokan gitu ya. Ini disadari, perjalanan prosesnya disadari, maka itu akan membantu proses tentang kesadaran itu sendiri. Jadi hadir total di setiap prosesnya. Ya. Sama seperti Topo Rosso selalu share tentang itu, hadir total dalam setiap prosesnya Secara utuh. @po.winarno bagusi ati palenggahan Dalam Palenggan Gusti. @id_setia, penjelasan versi kesadaran menurut Prabu udah. Aku pengen tahu penjelasan kesadaran menurut Mbah Bodro. Tadi barusan Sudah ya tadi ya. Sama. Tapi beda bahasa aja ya. Kalau misalkan Mbah Bodro ngomongnya apa? Menyadari kesadaran itu sendiri. menyadari sesadar-sadarnya tentang kesadaran itu sendiri. Kalau Mbah Bodro ngomong kesadaran jasad, jiwa dan ruh. Kalau Prabu ngomong kesadaran tubuh, pikiran
dan hati. Iya. Sama sebenarnya, dimensinya sama. Ketika aku ngomong kesadaran tubuh, jasad ya, kesadaran jasad. Ngomong kesadaran pikiran, kesadaran jiwa atau sukma. Karena sukma daya picunya itu pikiran. Ya, pengendali. Kesadaran hati itu ruh. Karena hati kan ada di mana-mana, teman-teman. Daya hidup yang ada di mana-mana, jadi ruh. Sama sebenarnya, tapi Segala beda. sesuatunya itu sama, cuma masalah bahasa. Masalah bahasa, benar. Bahasa penyampaian. Kebanyakan itu orang-orang itu membenturkan teori A dan B, Mbak. Iya. Karena dianggap beda bahasan, padahal sama sebenarnya. Kenapa saya sampai bisa bilang semuanya sama, hanya masalah bahasa? Ya karena saya sendiri terjun secara langsung di bahasa Islam kayak gini, Kristen kayak gini, Hindu kayak gini, Buddha kayak gini. Akhirnya muncul banyak ketidaksinkronan kan? Nah, kalau kita berpegang pada bahasanya aja ya. Kalau hanya dengan menggunakan bahasanya masing-masing. Tapi kalau saat kita benar-benar mendalami, terjun langsung, jangan, mohon maaf ya di sini, jangan karena hanya tembung jari, kata orang, jangan. Itu belum tentu benar. Kalau kayak pribadi sih, makanya kan saya sering kali kalau di diri saya sendiri kepada siapapun, jikalau masih manjing, manggon, stay di posisi tembung jari kata orang, jawaban saya cuma satu, bullshit. Apa kamu sudah ngalami sendiri? Dan mohon maaf, saya nggak pernah sekalipun mau untuk diracuni. Berdasarkan katanya gitu ya. Maka saya harus jadi racun. Maka saya harus terjun sendiri. Nggak hanya berenang di atas permukaan laut, saya menyelam sampai ke dasarnya, sampai saya bisa benar-benar pegang dasarnya, saya paham, ngerti, tahu benar-benar tentang dasarnya, saya keluar. Dan semua orang yang bilang katanya gini, saya cuma jawab satu, bullshit. Bisa saya terjunin, saya dalamin, saya selamin, nyatanya enggak, sama aja. Itu hanya masalah bahasa. Kenapa kalian selalu bersiteru? Nah, itu karena loh. masalah Itu bahasa. dia. Apa ya? Ya kadang teman, kadang orang-orang spiritual sendiri itu malah bingung dengan istilah-istilah tentang kesadaran lah, tentang misalkan kejawen, misalkan dia spiritual yang nggak kejawen, dibentur-bentur kan kayak buat apa ya, Mbak? Maksudnya sama gitu. Ya, sama. Semuanya sama. Ya. Hanya masalah bahasa. Bahasa. Itu sih. Makanya ketemunya akhirnya lucu kan, nama saya. Ketemu jadi Bre Muhammad Immanuel Setiade. Nggak jelas itu. Nggak jelas. Nanti kita bahas nama-namanya Mbah Bodro ini banyak teman-teman ternyata. Di setiap prosesnya Mbah Bodro, setiap Mbah Bodro melewati fase itu ada memperoleh anugerah nama. Nah, untuk lengkapnya namanya nanti kita akan lihat di channel YouTube-nya ya, Mbak. Ya, Channel YouTube-nya. Oke, gitu ya. Gitu ya. @ariscancer 5. Cancer itu untuk cancer zodiak atau cancer? Tapi janganlah, kalau sakit-sakit janganlah. Lebih diutamakan hati atau akal. Nah, ini menarik nih, Mbak. Akal bagian daripada hati. Hati pun bagian daripada akal. Nah, Anda bingung? berat ya, teman. Makanya aku ngomong sama Mbah tadi, ngomong hati itu ada di mana-mana, karena akal pun sebenarnya bagian kecil dari hati, yang bagian kecil itu memiliki sifat yang seperti ini gitu, Mbak ya. Makanya kadang akal itu sifatnya gerusa-gerusu. Ya. Makanya perlu pengendali. Nah, suka menyimpulkan, terus suka menghujat, suka menjudge gitu kan ya. Paling enak pakai akses. Dengan apa? Kopi dan akses itu tak terbatas. Jadi duluan mana lebih diutamakan? Ya hati dong. Ya, hati. Ya enggak. Ya kalau kita dulukan akal, berarti kita enggak menjangkau hati. Tapi kalau kita mendulukan hati, otomatis kita juga menjangkau akal. Sama dengan rasa dan kelima indranya. Kayak mata. Ya, indra dari rasa penglihatan. Jadi penglihatan, peraba, pengecap itu rasa. Ya. Indra dari atau alat daripada rasa itu. Jadi rasa terpahami oleh indra. Ya. Ya. Tapi Mbah Bodro dia kan nggak bisa melihat ya.
rasanya ya Mbak. Loh, saya bisa merasakan dengan mata yang lain. Mata lain. Ini menarik. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas di video lengkapnya. Mata yang lain mata yang mana? Mata kaki bisa ya, Mbak? Asal jangan matamu. Matamu. Oke, lanjut. @halo _sang matur suwun Mbah Mas nggih matur suwun Sami-sami kok matur suwun aku @samo tuhon drudru sing mau kok iki druru Gondroru atau gondroru. mungkin dalam bioli hati itu berbentuk dan bagian dari tubuh manusia. Tapi kalau menurut orang yang tercerahkan, hati itu tidak terlihat karena ia rasa dan itu bagian dari spiritualitas manusia. Bener ya? Bisa. Kalau secara jasad hati ya mulai dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki. Iya, tapi kalau untuk sains kan liver itu. Kalau sains liver atau makanya sakit hati itu bukan sakit hati disakiti, di tapi livernya livermu bermasalah. bukan sakit hati itu ya. Berarti untuk kedepannya ya, kalau sedih, galau gitu, jangan bilang lagi sakit hati, sakit liver. Sakit liver. Bagi mereka yang untuk berpola bahwa hati itu adalah liver. Jeffrey Putra, sadar di atas kesadaran. Wah, sadar ya. Oke, siap. Melampaui batas. Melampaui batas. Keren itu. Keren. Samu Duhon Druru. Jika menurut saya Prabu, kesadaran itu ada 3, yaitu kesadaran fisik, kesadaran jiwa, kesadaran bawah sadar atau dalam kurung kesadaran bawah sadar. Sama. Ketiga kesadaran ruh. Apakah itu benar Prabu dan Mbah Bodro? Benar. Hanya masalah bahasa itu. Benar. Sama yang dikatakan Mbah Bodro juga sama. Majusi Manjuntak. Masalah bahasa, saya setuju Mbah. Di rumah saya juga ada Alkitab, Al-Quran dan Bhagavad Gita. Wah. Oh, sama berarti. Sama, aku juga di rumahku juga ada. Intinya kasih, kasih Ya, sayang intinya. Kasih itu kunci utama. Andrea Kamandanu, makasih Mas. Adiknya ini Arya Dwi Pangga. Kan Arya Kamandanu adiknya Arya Dwi Pangga. Makasih Mas atas jawabannya. Hampir sama dengan pemahaman saya dan betul hanya berbeda cara bahasa. Mau tanya lagi nggak apa-apa ya Mas? Kalian untuk referensi. Arti sebuah kekosongan itu apa ya Mas? Kekosongan nol. Nggak ada arti. Netral. Nggak ada arti. Justru kalau ada arti nggak kosong ya? Iya. Makanya kan di saat kosong diisi dengan banyak hal, dan di saat sudah mengalami banyak hal kosongkan lagi. Yes, juga banyak gini Mbak. Di followers ini juga banyak. Ya apa caranya merasakan suwung atau cara merasakan kosong gitu. Kayak gini nih saya kosong. Soalnya nggak lihat apa-apa. Saya selalu kosong. Mbak Bodro soal kosong soalnya nggak bisa lihat apa-apa. Kayak Ya mungkin ini udah jam berapa nih? Sudah jam 11:30 Mbak. Mungkin ini pertanyaan terakhir itu aja. boleh. Tentang kosong tadi ya. Menurut Mbah Bodro sendiri, apa sih kosong itu apa? Maksudnya yang dikatakan orang-orang spiritual itu harus suwung, terus harus meditasi agar kosong, meditasi macam-macam lah. Pokoknya tujuannya kekosongan, merasakan kekosongan. Nah menurut Mbah Bodro ini gimana nih? Itu ada banyak hal ya versi ya. Kalau di Islam ada takoli, takali, tajali. Kalau di Jawa ningnang ningkum. Kalau di Buddha ada tentang kosong adalah isi adalah kosong. Bagi saya secara pribadi Agak keras Mbak. kekosongan itu adalah di saat dimana kita nggak merasa, Justru nggak merasa kosong. ya kan? Kalau nggak merasakan kosong. Jadi lagi nih, di Islam sendiri pun ada lafaz di tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang jadi Tuhan adalah Allah. Di saat kita sendiri merasakan diri kita ada,
itu kita nggak kosong, kita isi, Karena merasa. 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 Maka munculnya kalau sudah mulai merasa, yang ada adalah pergolakan, makan muncul berbagai macam warna lagi malah. Simba. Ini Majusi ada. Apakah ketika meditasi dan setelah selesai meditasi tiba-tiba tersadar sudah 1-2 jam, apakah itu dinamakan kosong? Kekosongan itu nggak hanya dilakukan di saat kita meditasi. Tapi apakah bisa dikatakan kosong itu? Yang sering saya lakukan, karena untuk masalah meditasi ya, belum tentu saat saya meditasi itu saya benar-benar mengalami kekosongan atau benar-benar kosong. Di saat Anda kosong, bisa dibilang kayak tadi, di saat Anda menjalani proses perjalanan hidup sebagai pengamat. Nah, kembali lagi ya. Itulah Anda di mana Anda saat mengalami kosong. Pengamat hanya sebenarnya Hadir total gitu ya. iya, hadir total mengamat tanpa kita ikut campur tangan di situ. Jadi tetap kembalinya ke kesadaran pengamat. Iya. Jikalau kita masih ikut campur tangan, maka itu bukan kekosongan. Maka lafaz la ilaha illallah nggak berlaku. Yang muncul nanti la Allah ilah A, la Allah ilah B, la Allah ilah C. Nggak masuk karepnya ya. Ya. Apa tidak sesuai dengan kekarepan. Iya. Karepane Gusti ngono. Kembali lagi yang punya karep siapa? Nah, Makanya sering-seringan opo jare itu bukan opo jarinya manusia, tapi opo jarinya sang maha pengamat. bener. Kayak gini pun selang 5 atau 10 menit coba Anda tanya gini lagi, kadang nggak nyambung saya. Ya. Karena kembalikan lagi, apakah saya secara pribadi yang menyampaikan opini atau pendapat ini ke Anda? Bukan. Saya mengalir seperti aliran air. Kita alamiah aja. Iya. Alamiah menjawab. Kadang teman-teman ya. Kadang itu orang kayak Osho, kayak guru kita juga ya, termasuk guru kita juga. Ketika Prabu nih datang nih, bertanya A gitu ya. Jawabannya gini, A gitu. Tapi Mbah Bodro ketika bertanya ke guru yang sama dengan pertanyaannya sama, jawabannya bisa lain. Iya. Sesuai kebutuhan, bener. Jadi kadang itu kayak kita ngira itu dia loh orangnya pelin-pelan, ya kan? Kadang kita ngira dia orangnya pelin-pelan, dia orangnya nggak bisa jejak, nggak bisa yakin dengan jawabannya. Ya, tapi jawaban itu mengalir, teman-teman. Nah, kembali seperti yang saya sampaikan tadi, hampir sama dengan di saat kita membaca Alkitab. Jangan menggunakan pola pikir kita. Pola pikir, bener. Tapi biarlah bahasa Alkitab itu sendiri yang menyampaikan, maka segala satu kebutuhan kita akan terjawab. Tapi kalau kita menggunakan pola pikir kita, bisa rancu, banyak warna nanti munculnya. Akhirnya debat teori, Ya. tetap debat istilah, debat apa ya? Jadi teman-teman, kalau sifatnya pikiran adalah memperdebatkan sesuatu. Makanya ketika aku dan Mbah Bodro itu ngomong kosong, otomatis kita harus meletakkan dulu pikiran nih. Kalau kata Rumi ya, tangga menuju langit adalah kepalamu. Ya, penggalah kepala. Maka penggalah kepalamu dan taruhlah di bawah telapak kaki. Ya, benar. Karena ya memang gitu ya, Mbak. Kalau mau ngajak debat, Iya. ngajak berantem. Dan tetap ya teman-teman ya, kembali ke apa yang Toporoso sampaikan bahwa kesadaran pengamat, kesadaran menjadi saksi itu loh, yang apa ya, yang mungkin rancu ya, karena memang kebiasaan kita ya Mbak ya. Kebiasaan kita sehari-hari itu tidak mengamati sesuatu, tidak hadir total dengan nafas, mungkin dengan meminum kopi, akhirnya ya kesulitan seperti itu ya. Maka bersyukurlah masih bisa bernafas.
Apakah ini dari Andrea Kamandanu? Apakah kesadaran masuk kosong seperti kesadaran pengamat tadi? Namun bukankah kesadaran itu penuh dengan rasa? Dan bila ada rasa dan merasa itu bukan kosong? Rasa dan merasa itu ada teman-teman. Tapi amati aja, hadir total dengan apa yang dirasa ya. Iya. Jangan ikut nimbrung. Jadi apa ya? Kosong itu bukan nggak ada rasanya, nggak ada. Ada teman. Loh, sekarang loh orang-orang ngomong suwung itu rasanya tenang gitu, suwung rasanya damai. Apa enggak termasuk rasa? Apa nggak termasuk rasa? Damai. Rasa damai. Jernih. Makanya orang-orang nganggapnya suwung itu rasa damai, sama dengan rasa damai, padahal enggak. Suwung itu ya suwung. Ya suwung. Kosong ya kosong. Kosong ya kosong gitu. Bisa dibiarkan gini. Ini salah satu contoh simpel ya. Mungkin bagi yang tidak mengenal atau belum mengenal spiritual. Ya. Di saat Anda tidur, Anda masih bermimpi, itu kan kosong. Tapi di saat Anda tidur, Anda tidak mimpi, tidak merasakan apa-apa, dan tak tahu bangun, sadar, itulah kosong. Simpelnya kayak gitu. Kehidupan sehari-hari. Apalagi sebenarnya kok kosongnya bisa gini, Mbak. Ketika kita bermimpi, tapi kita mengamati dan hadir total di mimpi itu. Bisa. Kita bisa mengendalikan mimpi itu. Dan waktu bangun kita ingat mimpi itu, itu dalam kondisi hadir total kita. Iya, bisa. Kosong. Itu yang di dalam artian kehadiran total. Kehadiran total, benar. Jadi di mimpi itu kita nggak hanya sekedar ngikutin arus, tapi kita yang mengendalikan itu. Jadi kita bisa bilang stop di mimpi itu. Berarti ngintir ning ora kintir. Nah, jadilah nakoda dalam kehidupan Anda. Itu mungkin quote-nya. Terlibat tapi jangan terikat. Ya. Nah, jadilah pengendali hidup Anda. Oke teman-teman ya, sudah cukup ya. Mungkin nanti ke depannya kita akan live bareng ya Mbak ya. Boleh. Seru ya. Boleh. Anak-anak ini seru ya. Kita juga suka guyon-guyon gini. Nanti mungkin ada suatu waktu di mana kita bisa ngopi bareng nih, enak nih ya, ngopi bareng, guyub bareng di sini. Ya. Dan jadi saya juga mau menyampaikan apa? Sedikit permohonan maaf jikalau saya mengisi kegilaan di otak, pikiran maupun hati Anda. Karena sesungguhnya kegilaan menjadi orang gila itu indah. Dan perlu diingat teman-teman, apa yang kita bahas itu hanya teori Mas Ian. Ya kan? Kalau ingin bukti, buktikan sendiri ya. Kalau kita sendiri mah untuk ini teori atau enggak kita simpan sendiri. Ya, kita sirnya kita sendiri. Enggak perlu diungkap. Oh ini aku udah ngelakoni ini loh, enggak perlu. Ini kita bahas teori aja. Nanti kalau teman-teman memang pengen fokus untuk itu ya fokus lakukan. Kebenaran dari suatu teori itu setelah Anda melakukannya. Anda tahu, oh iya benar. Oh iya. Itu karena Anda telah melakukannya. Oke ya, Prabu tutup ya. Terima kasih teman-teman yang hadir di sini. Nanti ada motor. Nanti bisa dilihat rangkumannya atau reka ulangnya itu di YouTube Toporoso ya. Dan terima kasih Mbak Bodro sudah hadir. Saya yang mengucapkan terima kasih. Ini sahabat Prabu banget ini. Oke, Prabu cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Shalom. Salam damai sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi seluruh semesta alam. Jangan lupa bahagia dan bersyukur hari ini. Mantap. Tetap sehat.